Bayangkan ya, melapor tidak dapat bantuan Bansos, bahkan juga melapor ke Mas Wapres. Ya seharusnya ke kelurahan, ke camat, ke RT RW. Ini sekelas web wakil presiden masa sih ngurusi Bansos? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang sangat mengejutkan ya. Ternyata pada saat rapat di Komisi 3 DPR RI, semua fraksi setidaknya mempertanyakan kenapa Tom Lembong tiba-tiba diamankan. Nah, konon katanya sih memang terkait kasus impor gula pada saat lalu 5 juta ton atau seperti apa ya. Tetapi yang jelas ini memang sangat mengejutkan sekali karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Tom Lembong menjadi tersangka impor gula. Bahkan cukup mengejutkan dan kemungkinan membuat Tom Lembong tersenyum ya. Karena apa? Karena fraksi-fraksi di Komisi 3 DPR RI ini semuanya mencecar terkait penangkapan Tom Lembong. Bahkan dikomentari oleh King Purwa, kenapa Tom Lembong senyum? Ya dengerin aja sendiri. Dikomandoi Gerindra, seluruh fraksi di DPR kompak serang Kejagung soal Tom Lembong. Terpenting arah tembakan kasus yang nyasar ke presiden. Masa Kejaksaan RI gak nangkep sinyal itu, mulai perkara jam tangan, rumah di Hang Tuah Raya, perjanjian antara Mendak Tom sama kasat keterlibatan koperasi TNI Polri dibahas semua. Sementara itu EW ngikik di pojokan. Ya memang kalau kita lihat dari video ini, semua fraksi mencecar terkait penangkapan Tom Lembong itu seperti apa. Dan bahkan sampai saat ini juga warganet itu masih bertanya-tanya, apa penyebab Tom Lembong itu ditangkap? Kerugian negara itu sebesar apa? Apakah terkait kebijakan Tom Lembong pada saat lalu mengimpor gula dan akhirnya ditangkap? Ya kita tidak tahu, sampai saat ini pun kerugian negara itu masih dipertanyakan terkait izin impor gula dari Tom Lembong. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari Wijaya, gua bingung nih Kejagung kenapa ngotot banget mau jeblosin Tom Lembong. Kok masih yakin sama Mulyono sih? Sebenarnya ini bisa jadi momentum Gerindra untuk rujuk dengan anak abah, karena dulu sempat satu desa, apalagi sasaran tembaknya nggak ke arah PS. Prediksi gua, JA ini nggak bakal lama lagi pasti diganti dengan orang deket. Yakinlah cepat atau lambat. Udah pecat saja Jaksa Agung. Wah, usul bentuk panja kasus Tom Lembong anggota DPR, jangan sampai ada anggapan rezim ini membalas dendam. Ya, sangat mengejutkan pada saat lalu ya. Nah, kita ganti topik ya. Wah, ternyata lapor Mas Wapres itu banyak atensi dari masyarakat ya. Dan bahkan antrian warga menumpuk di gerbang istana mau ngadu ke lapor Mas Wapres. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu apa yang diprogramkan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih itu sukses besar karena banyak masyarakat yang antusias ingin melapor ke Mas Wapres. Yang kedua apa? Yang kedua, wah, bisa jadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi itu kayaknya gagal ya. Dan karena masyarakat setidaknya bahkan juga antri untuk ngaju ke lapor Mas Wapres. Bayangkan baru beberapa hari saja ya dibuka pengaduan lapor Mas Wapres langsung rame dan bahkan berjibun. Wah, ini menunjukkan apa? Wah, menunjukkan setidaknya ada kegagalan lah pada presiden sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, karena banyak permasalahan warga yang sedang mengantri mau mengadu ke lapor Mas Wapres. Nah, dari sini bahkan juga ada dari Sri Mulyani ya. Dan bahkan Sri Mulyani akui kondisi sektor industri RI bermasalah. Wah, ini ada apa lagi ya ini? Padahal Jokowi baru saja lengser, baru saja purna tugas, tetapi saat ini bahkan semuanya mulai terungkap ya. Mulai dari kondisi sektor industri RI bermasalah yang pada saat lalu juga ada Kemkom Digi yang menangkap setidaknya staf dan karyawan yang seharusnya memblokir situs-situs judi online tetapi malah melindungi
Dan bahkan ini lagi yang cukup mengejutkan ya, dari lapor Mas Wapres. Ketika lapor Mas Wapres dibuka, langsung saja membludak. Wah, berarti kan ini ada sedikit permasalahan ya, tidaknya pada masyarakat Indonesia. Bahkan setelah dibuka, banyak masyarakat yang ingin mengadu di lapor Mas Wapres. Nah, dari sini juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya. Antrian warga menumpuk gerbang istana mau ngadu ke lapor Mas Wapres. Nah, masyarakat berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Hari ini merupakan hari keempat posko pengaduan lapor Mas Wapres dibuka pada 11 November. Pantauan cnnindonesia.com, pukul 10.24 warga menumpuk sampai ke depan istana Wapres. Mereka mengantri menunggu masuk ke dalam posko pengaduan. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya baru saja keluar dari dalam kompleks istana Wapres. Ia telah membuat pengaduan. Datang jam 5 tadi, dapat nomor 31. Sementara itu warga lainnya yang datang sekitar pukul 9.40 harus menunggu di luar kompleks istana Wapres karena pelayanan pengaduan hari ini sudah penuh. Datang dari Priok mau ngelapor, ini nggak dapat bantuan bansos, ucap warga. Bayangkan ya, lapor tidak dapat bantuan bansos, bahkan juga melapor ke Mas Wapres. Ya seharusnya ke kelurahan, ke camat, ke RT RW. Ini sekelas web wakil presiden, masa sih ngurusi bansos? Bahkan yang datang mengadu ke Mas Wapres itu terkait tidak mendapat bansos. Ini sangat wow sekali lah. Wapres Gibran menginisiasi posko pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wapres Jakarta. Posko itu dibuka sejak Senin. Masyarakat silih berganti berdatangan dan membuat pelaporan atas permasalahan yang dialami. Pada hari pertama tercatat 55 orang melaporkan permasalahan mereka ke posko pengaduan dan lain sebagainya ya. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Moga-moga yang datang banyakan yang ngelaporin masalah pinjolnya yang macet. Dari Edo perlu ditelusuri berapa yang murni mengadu, berapa yang bayaran. Wah, saya kira juga akan banyak ya yang akan mengadu ke lapor Mas Wapres. Lapor Mas Wapres cuman menampung 50 pengaduan setiap hari. Kalau ada 1% penduduk Indonesia mau mengadu, butuh 154 tahun untuk menampung. Ya seperti itulah. Ya tapi sangat keren sekali lah. Itu program yang diinisiasi oleh Gibran. Dan bahkan yang cukup mengejutkan yaitu dari Sri Mulyani. Kenapa tidak pada saat lalu ya, ketika Presiden Joko Widodo masih menjabat? Tidaknya kan ya mengakui lah kondisi sektor industri bermasalah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kinerja sektor industri di Indonesia sedang mengalami sejumlah masalah belakangan ini. Kita tidak mendeni bahwa realita ada beberapa masalah dari beberapa industri ini, maka ini yang perlu untuk kita tangani, ujar Bendahara Negara di dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Kendati wanita yang akrab sapa Ani itu menegaskan permasalahan yang menimpa sektor industri tidak mencerminkan keseluruhan aktivitas ekonomi secara makro. Hal ini dikarenakan serapan kerja masih terjadi. Namun ini tidak selalu juga mencerminkan keseluruhan atau episode tertentu di dalam perekonomian kita yang memang perlu untuk kita terus perhatikan, tutur Ani lebih lanjut. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Jika ibu banyak berdialog dengan pengusaha yang membangun bisnisnya tanpa bantuan pemerintah, ibu akan tahu ini dari 2019 awal. Karena itu banyak pengusaha yang masuk pemerintahan karena mereka tidak akan mampu tanpa proyek di pemerintah. Lah, Menteri Perindustrian sepertinya tidak merasa ada masalah. Visi Presiden bagaimana sih untuk penguatan industri nasional baru sekarang ya Bu, hasil kerjaan periode sebelumnya. Jika kebijakan menteri yang merugikan negara atau perekonomian negara bisa dipidana, maka harus pertama dipasangi borgol. Ya seperti itulah, bahkan ada yang menyebut hasil kerja periode sebelumnya. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.